rame-rame ya, aku nggak sendirian. Ada Sin, ada mamanya Sin. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang peran ayah dalam apa Pak? Keluarga gitu aja yang biasanya kami lakukan bersama-sama gitu kali ya, lebih gampang supaya ada bayangan. Sebelumnya aku mau jelasin dulu kalau memang dalam mendidik anak itu bukan cuman peran dari ibu tapi juga peran dari bapak. Setuju? Setuju. Iya, karena namanya aja parenting bukan mothering atau fathering, ya nggak? Nah, namanya parenting berarti kan bareng-bareng berdua. Nah, cuman karena otoritas ibu lebih besar karena dia menyusui sama dia ngasih makan, ngasih tidurin. jadi kelihatannya ibu lebih banyak di rumah gitu. Padahal sebenarnya peran itu harus dilakukan bersama-sama karena kita adalah Tim. tim gitu. Kalau kami sih berdua sama istri semulai dari Sin kecil memang selalu berusaha berkomitmen untuk melakukan treatment kepada si anak buru ini nih. Jadi sebisa mungkin kalau kita mau melakukan suatu keputusan, mengambil keputusan, kita diskusi dulu nih gimana yang terbaik buat anak lah, buat pertumbuhannya, buat lingkungannya, buat apa lagi ya, tumbuh kembangnya lah. Iya, jadi setiap ada hal-hal yang mau disampaikan ke anak itu bukan keputusan saya atau dia, tapi selalu keputusan kami. Misal nih, bapak-bapak kan lebih cenderung dingin ya, nggak terlalu banyak ngobrol atau bercengkrama dengan anak. Nah, nanti ketika anak merasa nggak nyaman, dia nangis, dia pasti cari mamanya doang, ya kan? Papa nggak dicari gitu loh. Kenapa? Karena nggak ada bonding dengan anak. Nah, ketika anak terus-terusan ke mama, itu efeknya apa? Mama jadi emosian. Karena memang mama kan ada burnoutnya ya. Maksudnya dia nggak bisa terus-terusan sama anak dong. 24 jam nonstop tanpa istirahat. Bahkan ke kamar mandi aja nggak bisa ditinggal gitu loh. Anaknya teriak-teriak, nangis-nangis karena yang dicari cuman mama. Nah, di situ penting ada bonding dengan bapaknya. Walaupun memang nggak bisa ngobrol atau main dengan seperti mamah dekatnya, tapi setidaknya ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menciptakan bonding ke anak. Contohnya Jadi ya kegiatan yang sering dilakukan bonding buat ini si kecil paling olahraga, ya, temanin dia bermain, hal-hal sederhana aja sih, berenang. Kalau yang masih rutin baca buku, tiap malam dibacain buku, karena suara laki-laki itu frekuensinya kan lumayan rendah ya. Jadi dengan mendengar suara laki-laki biasanya lebih menenteramkan katanya. Dengar-dengar baca-baca sebegitu. jadi aktivitas fisik itu ya olahraga pagi atau bermain naik sepeda, lari-lari itu bisa dengan bapaknya. Lalu baca buku itu juga perlu dengan bapaknya. Tapi kalau hal-hal yang intim, misalnya nih ya, mandi itu nggak usah deh dengan yang lawan jenis. Kalau misalnya dia perempuan, mamahnya aja. Apalagi udah usia di atas 3 tahun, papanya nggak usah ikut mandiin, pakein baju. Itu memang aku ngomong ke papanya Sin kayak gitu. Kalau mandi udah aku aja deh yang handle. Tapi kalau bicara tentang apa namanya bermain aktivitas, boleh bapaknya ikut gitu. Nah, beberapa sikap yang perlu kita sepakati apa namanya Pak? Untuk apa sih Sen? Untuk perkembangan anak itu yang pertama adalah konsisten. Jadi konsisten ini maksudnya Anaknya nonton ya, Ma? belum ada nak. Mana? Iya, nggak apa-apa kita ngomong aja ya. Nah, kita harus konsisten. Suami dan istri itu harus sepakat dalam hal ngambil keputusan. Contoh yang sederhana, misalnya anak minta izin ke mamahnya, ma minta uang beli es krim gitu kan. Terus mamahnya mikir nggak ngasih karena dia tadi baru aja makan permen gitu kan. Jadi nggak usah beli es krim gitu. Nah, anak pinter, dia pasti lari ke papahnya. Nah, papa ditanya, "Pak, aku mau beli es krim, Pak." Ada es krim lewat misalnya kan. Papanya pusing dengan anaknya teriak-teriak,
udah beli sana beli sana beli sana gitu, tanpa ditanya dulu sama mamanya boleh nggak nih mah gitu. Itu kan harus ada konsisten di dalam hal itu harus di apa namanya ya, diterapkan, dan tidak boleh sampai ada ketimpangan, karena kalau ketimpangan itu terjadi, itulah yang akan membentuk anak menjadi anak yang berontak, lawan satu nurut yang satu gitu. Jadi kayak curi-curi kesempatan gitu. Tapi kalau dua-duanya kompak, maka anak nggak bakal bisa ngelawan. Kalau dia melakukan hal yang salah, dia nggak akan bisa cari pembelaan gitu. Disiplin. Ya, disiplin. Nah, tentang disiplin ini aku mau cerita. Kalau anak usia 0 sampai 3 tahun itu kan mereka belum mengerti tentang kenapa mereka harus melakukan sesuatu. Mereka tuh cuma tahu kalau mereka melakukan sesuatu yang baik, mereka akan dipuji atau mereka mendapatkan perhatian orang tua. Lalu kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak baik, maka mereka akan dihukum. Jadi mereka belum mengerti tentang moral suatu perbuatan dan apa akibatnya. Nah, disinilah peran orang tua harus terus-menerus menerapkan kebiasaan-kebiasaan untuk membentuk perilaku yang baik. Kalau masih misalnya dia tidak pernah dibiasakan dari kecil, nanti akan sulit membentuknya di usia 3-6 tahun. Kenapa? Karena 3-6 tahun adalah pembentukan karakter. Jadi usia 3-6 tahun ini anak sudah mulai mengerti, aku tidak boleh melakukan ini, aku tidak boleh melakukan itu, tapi masih hanya sebatas perilaku yang dia senangi saja gitu. Jadi kalau kita nggak disiplin nih di usia-usia awal nih, kendor seperti yang kita bilang tadi, tidak konsisten suami dan istri, maka anak bakal ngelawan orang tua sampai gede. Jadi kalau misalnya anak ngelawan mamanya, papa bela mamanya, bukan bela anaknya gitu. Jadi mama dan papa itu satu tim, bukan anak nangis ke mamanya, terus papanya istilahnya marahin mamanya, kamu nih gimana sih kok kamu bikin anakmu nangis, bukan gitu. Tapi anaknya ditanya, makanya dengerin mamanya, tadi mama bilang apa gitu. Itu yang maksudnya harus konsisten dalam membentuk disiplin. Terus apalagi Pak, role model ya, Role model. apa yang cerita dia Mengenai role model, anak itu sebenarnya peniru yang baik ya. Tanpa kita sadari sebenarnya, dengan apalagi dengan perkembangan mereka yang masih baru, semua apa yang mereka lihat itu menjadi pengalaman yang baru. Jadi semua tanpa ada filter itu semua akan diserap. Jadi sebisa mungkin kita harus berusaha menjadi role model yang baik di rumah, cara bersikap ke orang, cara bersikap ke pasangan, juga cara bersikap kepada anaknya sendiri tentunya. Kadang-kadang kalau kita berbicara kamu harus begini, tetapi realitanya kita kontradiksi dengan apa yang katakan, anak pasti menunjukkan sikap protesnya. betul. Jadi memang nggak disebutkan, tapi reaksinya melawan itu pasti melawan itu sih. Mungkin mengenai apa ya, dalam beragama mungkin ya. Iya, benar. Ritual. Ritual agama. Jadi apa ya, mengenalkan agama kepada anak itu bukan cuma tugas satu orang, bukan hanya tugas ibunya saja, tapi adalah tugas kepala keluarga. Iya benar, itu tugas kepala keluarga. Jadi serajin-rajinnya mungkin ya diajarin doa, nyanyi segala macam, tapi kalau di keluarga pun tidak dibentuk hubungan kepada Tuhan, itu tidak kita tunjukkan. Jadi bukan cuma mengajari ke anak ya, tapi kita juga bangun mesbah keluarga lah istilahnya. Nah, anak tanpa kita ajarin pun dia akan tahu dengan sendirinya, dia akan belajar dengan sendirinya. Itu akan membantu untuk mengontrol perkembangan karakternya nanti. Jadi kuncinya adalah ketika di awal-awal anak masih usia dini, kita berikan banyak pengalaman-pengalaman tentang role model yang baik untuk membentuk karakter anak. Nah, dari situ anak akan belajar nantinya ketika mereka sudah bisa memilah-milah, aku akan melakukan ini bukan hanya sekedar
mendapat pujian dari orang tua atau supaya orang tua sayang sama aku, tapi dia melakukan ini karena dia tahu itu benar, atau dia tidak mau melakukan ini karena dia tahu itu salah. Dari mana dia tahu itu? Ya proses belajar gitu. Belajar dari mana? Yang orang tua berikan sewaktu masih kecil gitu. Jadi kuncinya gini, kenapa dari sejak kecil harus memberikan bonding atau concern kepada perkembangan anak, dan bukan cuma peran satu orang tapi juga peran suami istri berdua harus bareng-bareng. Karena sini nak, apa lagi mau ngomong aku tadi Bang? Ya, karena itu akan membentuk karakter anak. Jadi semakin kecil semakin sering kita menyampaikan role model yang baik untuk anak, maka nanti ke depan karakter anak akan semakin baik dan anak akan semakin mudah untuk kita bentuk, karena perkembangan moralnya juga sudah berkembang dengan baik gitu. Jadi tidak mengalami hambatan gitu ya. Nah, yang susah adalah kalau timpang, kalau yang fokus ke urusan anak cuma satu, sedangkan satu lagi tidak gitu. Kalau timpang kayak gitu, itu pasti ada problem nanti di perkembangan anaknya. Jadi kalau ada kendala anak yang ngelawan, ngebantah, nggak nurut, itu semua biasanya pengaruhnya karena pembentukan karakter di awal itu ada yang timpang gitu. Begitulah kira-kira. Oke lah kalau kayak gitu ya. Nanti kalau pengen bahas lebih banyak kita bisa ngobrol lagi. Sampai ketemu di lain waktu. Berjuang untuk seluruh orang tua, Ya. ayah dan ibu. Bye.